Kekerasan berulang di tempat penitipan anak atau daycare menjadi bukti bahwa pemerintah harus mewajibkan perusahaan memiliki daycare yang dikelola mandiri oleh perusahaan. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia alias KSPI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menanggapi kekerasan daycare di Yogyakarta baru-baru ini. Diketahui lebih dari 50 anak diduga menjadi korban kekerasan saat dititipkan orang tua di daycare Little Aresya Yogyakarta saat orang tua tengah bekerja. Hal itu diketahui usai rekaman video di daycare tersebut viral hingga digerebek kepolisian. Mirisnya ini bukan pertama kalinya kekerasan di daycare terjadi. Sebelumnya di tahun 2024, kekerasan yang hampir serupa juga terjadi di sebuah daycare yang terletak di Depok, Jawa Barat. Menurut Said Iqbal, kekerasan berulang ini tidak menutup kemungkinan peristiwa serupa terjadi di tempat lainnya. Hal ini kata Said Iqbal karena kelemahan dalam sistem perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak memikirkan bagaimana menyediakan kebutuhan bagi orang tua bekerja. Sebenarnya kata Said Iqbal, KSPI selama 10 tahun ini memperjuangkan perjanjian kerja bersama alias PKB untuk perusahaan agar menyediakan daycare dan pojok laktasi untuk ibu menyusui, di mana setiap perusahaan misalnya saja pabrik tekstil yang mayoritas pegawainya merupakan perempuan bisa memantau dan menyusui anaknya di jam istirahat lantaran daycare berada di lingkungan perusahaan. Ketika itu, kata Said Iqbal, cukup banyak perusahaan atau pabrik yang antusias membuat daycare hingga pojok laktasi untuk pegawainya. Namun seiring waktu, karena efisiensi, sejumlah pabrik tersebut menghapus daycare dan pojok laktasi. Terlebih tidak ada undang-undang yang mendesak perusahaan untuk memiliki fasilitas tersebut untuk pegawai. Padahal kata Said Iqbal, penyediaan daycare dan ruang laktasi bagi pegawai bisa menambah semangat kerja pegawai, khususnya ibu yang bekerja. Sebab fokus ibu tidak harus terbelah antara tanggung jawab mengurus anak dan mengurus pekerjaan. Saat itu menurut Said Iqbal, perusahaan banyak yang kewalahan mengurus daycare secara mandiri. Maka kata Said perlu peran pemerintah khususnya pemerintah daerah atau Pemda dalam membantu perusahaan menyediakan daycare untuk pekerjanya, khususnya untuk keberadaan lahan daycare agar tidak mengganggu operasional pabrik apabila daycare tersebut masih ada di kompleks pabrik. Pemda kata Said Iqbal bisa menyediakan lahan untuk daycare yang akan dikelola oleh 10 pabrik. Daycare itu juga letaknya harus dekat dengan lokasi pabrik tersebut agar orang tua bisa menengok anaknya di jam istirahat. Menurut Said Iqbal, pengelolaan daycare di perusahaan atau pabrik itu bisa diatur dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan yang baru, di mana nantinya perusahaan atau pabrik wajib memiliki daycare yang dikelola bersama dengan pemerintah daerah. Sebenarnya kata Said Iqbal, dalam draft RUU Ketenagakerjaan yang dikirim buruh ke DPR RI sempat memuat soal penyediaan daycare dan ruang laktasi bagi pekerja. Namun poin di draft tersebut mental dan tidak digodok oleh DPR RI. Maka kedepannya Said Iqbal mendesak DPR RI untuk memasukkan poin penyediaan daycare dan ruang laktasi di perusahaan dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru. Said Iqbal menyebut tidak ada kata terlambat dalam perbaikan pola pengasuhan orang tua bekerja di Indonesia. Diketahui kasus dugaan kekerasan dan penelantaran itu sendiri terungkap setelah aparat kepolisian menggerebek daycare Little Aresya di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka terdiri dari kepala yayasan, kepala sekolah, serta 11 pengasuh. Pengungkapan kasus bermula dari aduan sejumlah orang tua yang menemukan luka lebam pada tubuh anak mereka, disertai kesaksian adanya balita yang diduga dikunci di kamar mandi oleh pengasuh. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Polresta Yogyakarta mencatat sedikitnya 53 anak diduga menjadi korban kekerasan, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif di fasilitas tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang dititipkan di daycare ini bukan kali pertama terjadi. Kasus kekerasan ini pernah viral sebagaimana terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada tahun 2024 lalu, di mana terjadi penyiraman air panas kepada balita oleh pengasuhnya. Kini, kasus kekerasan terhadap anak di daycare terjadi kembali. Sedikitnya 53 anak diduga menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresya di Yogyakarta. Ini memang konsepnya agak beda yang dipikir oleh KSPI dan yang sekarang berjalan. Karena kenapa? Ada swasta karena pabrik nggak mau nyiapin daycare. Harusnya dalam aturan regulasi dipaksa, wajib. Tapi berarti
oleh apa oleh namanya pabrik perusahaan. pabrik. Hmm. Iya. Nah, ini iya. tapi nggak di undang-undang ya, Bang? Berarti untuk pemaksaan itu? Nggak ada. Dulu ada di peraturan menteri tapi udah dihapus. Oh, 10 gitu. tahun yang lalu ada, tapi sifatnya himbauan peraturan menteri, tidak menjadi kewajiban. Oh, surat edaran gitu doang ya, Bang, Gitu ya? loh. Nah, itu kalau Macam misal surat edaran. kalau misalnya itu berarti apakah itu masuk ke dalam poin-poin UU Ketenagakerjaan yang baru nggak sih, Bang? Wajib penyediaan Kalau daycare itu? konsepnya KSPI ya, Oh, konsep KSPI ya, heeh. kita udah masukin. Oh, dimasukin, Di konsep tapi KSPI yang tak udah maksud ini udah kita serahkan ke DPR, kita masukin daycare dan pojok laktasi.